Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga dapat berkumpul di pertemuan online kali ini. Hari ini kami akan berdiskusi tentang karakteristik perkembangan peserta didik. Saya, Kak Iqatul Maghfirah, selaku moderator, akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan perkenalkan anggota kelompok. Sharon Octavia. Yang kedua, Arifatul Hilmiah. Dan yang ketiga, Siki Astika Maulida. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penyajian materi. Saya berikan kesempatan ke penyaji untuk menyampaikan hasil diskusi. Untuk penyaji pertama, bisa disampaikan. Aspek perkembangan fisik. Secara umum, fisik berarti bentuk atau postur atau perawakan. Jadi pertumbuhan fisik adalah pertumbuhan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak dalam kandungan hingga ia dewasa atau mencapai tingkat kematangan pertumbuhannya. Proses perubahannya adalah menjadi panjang atau pertumbuhan vertikal dan menjadi tebal atau lebar, pertumbuhan horizontal dalam suatu proporsi bentuk tubuh. Pertumbuhan sebelum lahir dimulai sejak terjadinya pembuahan fertilisasi antara sel telur dengan sel sperma yang kemudian berkembang menjadi embrio. Pertumbuhan fisik sebelum lahir akan dilanjutkan dengan pertumbuhan fisik setelah lahir yang akan menyempurnakan struktur dan fungsi dari dimensi fisik peserta didik. Aspek perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu yang mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Dalam Dictionary of Psychology karena Driver yang dijelaskan bahwa kognisi adalah istilah umum yang mencakup segenap model pemahaman, yakni persepsi, imajinasi, penangkapan makna, penilaian, dan penalaran. Adapun tahapan perkembangan kognitif itu adalah A. Tahap sensori motor 0 kurang lebih 2 tahun. D. Tahap operasi awal 2-6 tahun. E. Tahap operasi konkret 7-11 tahun. D. Tahap operasi formal 12 tahun ke atas. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penyaji pertama. Selanjutnya saya serahkan kepada penyaji kedua. Aspek perkembangan psikomotorik. Perkembangan motorik sangat berkaitan erat dengan perkembangan fisik anak. Motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Perkembangan motorik yang sempurna sangat menopang dalam melaksanakan tugas perkembangan anak pada umumnya. Terlebih lagi bagi kalangan tertentu yang menggunakan kecerdasan motorik sebagai tumpuannya, seperti olahragawan dan profesional. Aspek perkembangan sosial.
Samsul Yusuf menyatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan, dan saling berkomunikasi dalam kerjasama. Aspek perkembangan moral. Pendidikan pada tingkat dasar menjadi lembaga pendidikan awal dan sebagai peletak dasar pengetahuan anak. Selain menjadi peserta didik menjadi anak yang cerdas, pendidikan dasar juga harus dapat menghasilkan manusia yang baik, berbudi pekerti dan berakhlak. Secara potensial, tingkatan moral ini dapat dicapai oleh individu pada akhir masa remaja, tetapi faktor-faktor dalam diri dan lingkungan individu anak sangat berpengaruh terhadap pencapaiannya. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penyaji kedua. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada penyaji ketiga atau yang terakhir. Aspek perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah kemampuan individu dalam menguasai kosakata, ucapan, gramatikal, dan etika pengucapannya dalam kurun waktu tertentu, sesuai dengan perkembangan umur kronologisnya. Aspek bahasa berkembang dimulai dengan peniruan bunyi dan suara, berlanjut dengan meraba. Pada awal masa sekolah dasar berkembang kemampuan berbahasa sosial, yaitu bahasa untuk memahami perintah, ajakan, serta hubungan anak dengan teman-temannya atau orang dewasa. Pada akhir masa sekolah dasar berkembang bahasa pengetahuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu faktor yang berasal dari dalam individu, meliputi bakat atau pembawaan, sifat-sifat keturunan, dorongan dan intrinsik. Faktor yang kedua yaitu faktor yang berasal dari luar individu, meliputi makanan, iklim, kebudayaan, ekonomi, kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Faktor yang ketiga yaitu faktor umum, meliputi inteligensi, jenis kelamin, kesehatan, dan ras. Karakteristik peserta didik yang kreatif. Faktor-faktor memungkinkan semakin berkembangnya kreativitas itu adalah sebagai berikut. 1. Anak sudah mulai mampu menampilkan operasi-operasi mental. 2. Anak mulai mampu berpikir logis dalam bentuk sederhana. 3. Anak mulai berkembang kemampuannya untuk memelihara identitas diri. 4. Konsep tentang ruang sudah semakin luas. 5. Anak sudah amat menyadari akan adanya masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. 6. Anak sudah mampu mengimajinasikan sesuatu meskipun biasanya masih memerlukan bantuan objek-objek konkret. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah tanya jawab. Dipersilakan bagi audiens yang ingin bertanya agar menulis pertanyaan di dalam komentar. Demikian diskusi kelompok kami. David Hamdalah. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan saya. Mari beri tepuk tangan kepada kelompok penjahit. Penjahit benang membawa peti, Ibu Wahyuni menjahit kebaya. Saya pamit undur diri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.